Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam latihan soal dan pembahasan. Yang kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas atau penilaian semester 2 kelas 4 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya, baik di WA kelas atau grup WA belajar lainnya, agar video ini bisa dipelajari oleh teman-teman kalian. Baik anak-anak semuanya, mari langsung kita pelajari, kita bahas soal yang pertama. Perhatikan ayat di bawah ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat di atas terdapat dalam surat A Al-Maun, B Al-Fil, C Al-Kausar, D Al-Humazah. Anak-anak semuanya, kita lihat bahwa surat ini, ayat ini sangat jelas sekali. Di sini ada kata al-fil, maka jawabannya adalah B, anak-anak. Surat al-fil itu termasuk surat yang diturunkan di kota Mekah, yang artinya gajah, anak-anak. Dan jawabannya adalah B. Kemudian soal yang kedua, bacalah ayat di bawah ini. Faja'alahum ka'asfim makul. Terjemah ayat di atas adalah: A. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? B. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. C. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Dan D. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Anak-anak semuanya, mari kita cek perkata anak-anak. Faja'alahum ini artinya sehingga mereka dijadikannya. Ka'asfim seperti daun-daun, makulin yang dimakan ulat. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah D. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 3. Surat Al-Fil adalah surat yang menceritakan tentang adanya segerombolan pasukan bergajah datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Penyerangan Ka'bah ini terjadi bersamaan dengan peristiwa A. Isra Mi'raj, B. Perang Uhud, C. Lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan D, ini D mungkin salah ketik, Nuzulul Quran. Anak-anak semuanya, surat Al-Fil itu diturunkan, yang menceritakan anak-anak semuanya ya, surat Al-Fil itu diturunkan pada waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga jawabannya adalah C. Yang mana waktu itu pasukan bergajah itu dipimpin oleh Abraha hendak menghancurkan Ka'bah dan gagal atas murka Allah, yang mana waktu itu pasukan Abraha dilempari kerikil yang dibawa oleh burung ababil, burung yang berbondong-bondong, membawa tanah liat yang dibakar ya, bukan kerikil, tanah liat yang terbakar, dan dilemparkan kepada tentara Raja Abraha, dan mereka akhirnya menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat, ka'asfim makul. Jadi jelas jawabannya adalah C, bahwa surat Al-Fil ini surat yang diturunkan ya, dan menceritakan tentang penyerangan Ka'bah yang bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Berikutnya soal nomor 4 anak-anak. Dari tabel di atas, langsung kita di sini, kita ke soal intinya. Dari tabel di atas,
yang termasuk ciri-ciri dari malaikat adalah, kita cek anak-anak. Malaikat adalah makhluk gaib. Benar, karena malaikat tidak bisa dilihat. Kemudian berjenis kelamin laki-laki. Anak-anak, malaikat tidak berjenis kelamin, sehingga nomor 2 ini salah. Kemudian nomor 3, paling taat. Malaikat ini adalah makhluk yang paling taat karena tidak dikaruniai hawa nafsu oleh Allah, tapi hanya dikaruniai akal saja oleh Allah. Kemudian diciptakan dari tanah. Yang diciptakan dari tanah ini bukan malaikat, tapi adalah manusia. Oleh karena itu ini salah. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian yang nomor 5, tidak membutuhkan makan, minum, dan rumah. Ini seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa malaikat tidak mempunyai hawa nafsu sehingga tidak membutuhkan makan, minum, dan rumah. Oleh karena itu ini benar. Selanjutnya yang 6, diciptakan dari cahaya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia itu dari tanah, sehingga ini adalah benar. Kemudian nomor 7, makhluk nyata bisa dilihat. Ini jelas salah. Karena apa? Malaikat itu adalah makhluk gaib, tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kemudian nomor 8, punya nafsu dan akal. Untuk malaikat anak-anak, seperti yang saya sampaikan, bahwa malaikat tidak punya nafsu, hanya punya akal saja, sehingga ini salah. Kemudian 9, hanya punya akal. Ini benar, malaikat hanya punya akal saja, tidak punya hawa nafsu. Kemudian 10, tidak berjenis kelamin. Ini benar, bahwa malaikat tidak berjenis kelamin, bahwa malaikat tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah 1, 3, kemudian 5, 6, 9, 10. Kira-kira yang mana? 1, 3, 5, 6, 10. Lah, yang C. Kenapa tidak A? Karena A ini ada 2 ini kan salah. Kenapa tidak B? Karena B ada 4 ini juga salah. Kemudian kenapa tidak D? Karena D 2 ini salah, dan 4 ini juga salah. Jadi jelas jawabannya adalah C anak-anak. Berikutnya kita ke soal nomor 5. Kita naikkan dulu. Perhatikan rukun iman di bawah ini. 1, percaya pada hari kiamat. 2, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. 3, percaya pada qada dan qadar. 4, percaya pada malaikat. 5, percaya pada kitab-kitab Allah. Dan 6, percaya pada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Urutan rukun iman yang benar adalah, mari kita cek anak-anak semuanya, bahwa rukun iman yang pertama adalah ini ya, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, percaya pada malaikat. Yang ketiga, percaya pada kitab. Kemudian yang keempat, percaya pada Rasul. Kemudian yang kelima, percaya pada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya pada qada dan qadar. Jadi kita simpulkan jawabannya adalah yang pertama, yang awalnya 2. Nah, 2, setelah nomor 2, nomor 4. Nah, ini salah. Kemudian nomor 3 adalah poin nomor 5. Nomor 6, ini nomor 3. Nomor 6 ini nomor 3. Bagus. Kemudian nomor 1 dan 3. Jadi jelas jawabannya adalah C. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 6.
Nama malaikat dan tugasnya: 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Ridwan. Tugasnya: A. Menjaga surga, B. Membagi rezeki, C. Meniup sangkakala, D. Menyampaikan wahyu. Dari tabel di atas, yang menunjukkan nama dan tugas malaikat yang benar adalah, kita lihat, untuk soal seperti ini marilah kita kritisi dari sebelah kanan, anak-anak. Untuk menjaga surga, ini adalah tugas malaikat Jibril. Menjaga surga ini adalah tugas malaikat Ridwan. Sehingga 4 ke A. Untuk membagi rezeki, ini adalah tugas malaikat Mikail. Jadi seperti ini. Untuk meniup sangkakala, ini adalah tugas malaikat Israfil. Kemudian untuk menyampaikan wahyu, ini adalah tugas malaikat Jibril. Jadi jawabannya adalah 1D, yang 1 ke D, berarti yang mana ini? Ini jelas salah, ini jelas salah, ini benar, 1D. Kemudian 2B, ini benar, ini benar. 3C, ini benar, ini 3A salah. Kemudian 4A, ini benar, ini 4C salah. Jadi jelas jawabannya adalah C. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 7. Kita tarik dulu. Bacalah pernyataan di bawah ini. 1. Ali hadir di sekolah tepat waktu. 2. Muhammad berbicara apa adanya, tidak pernah bohong. 3. Yahya bergaul pada semua temannya tanpa memilih-milih. 4. Haidar selalu membantu temannya jika ada yang butuh bantuan. Pernyataan di atas yang menunjukkan sikap rendah hati adalah A1 dan 3, B1 dan 4, C3 dan 4, dan D2 dan 1. Anak-anak semua, kita cek sikap yang menunjukkan rendah hati dan atau tidak sombong. Yang pertama, ahli hadir di sekolah tepat waktu. Ini merupakan cermin dari sikap disiplin. Jadi ini bukan jawaban. Yang kedua, Muhammad berbicara apa adanya, tidak pernah bohong. Ini menunjukkan karakteristik dari sikap jujur. Jadi ini bukan jawaban. Jadi nomor 1 ini tadi adalah karakter dari anak yang disiplin. Yang kedua ini karakter dari anak yang jujur. Sedangkan yang 3, Yahya bergaul pada semua temannya tanpa memilih-milih. Ini sikap anak yang rendah hati tentunya. Karena apa? Karena ketika berteman tidak sombong dan tidak memilih-milih teman. Apakah dia cakep, cantik, ganteng, kaya, miskin, tidak pilih-pilih. Kemudian Haidar selalu membantu temannya jika ada yang butuh bantuan. Ini juga merupakan sikap anak yang rendah hati. Karena ketika membantu teman yang bagaimanapun, dia akan membantu temannya yang butuh bantuan tanpa melihat apakah dia kaya atau miskin. Jadi jawabannya jelas adalah 3 dan 4, yaitu C. Berikutnya soal nomor 8 anak-anak. Bacalah pernyataan berikut. 1. Hidupnya menjadi tentram. 2. Dicintai Allah SWT. 3. Disukai oleh sesama manusia. 4. Mengharap pujian manusia. Dari pernyataan di atas, yang bukan termasuk manfaat bersikap rendah hati ada pada nomor. Nah, ini anak semuanya kita mencari yang bukan manfaat sikap rendah hati. Kita pilah-pilah. Yang 1, hidupnya menjadi tentram. Ini manfaat sikap rendah hati anak-anak. Kemudian dicintai Allah SWT, ini juga merupakan manfaat sikap rendah hati. Disukai oleh sesama manusia, ini juga adalah manfaat sikap rendah hati.
Kalau mengharap pujian manusia ini adalah bukan manfaat dari sikap rendah hati. Ini termasuk sikap riya, yaitu memamerkan atau ingin mengharap pujian manusia. Jadi sangat jelas jawabannya adalah yang bukan manfaat sikap rendah hati adalah yang 4, yaitu jawabannya adalah D. Berikutnya untuk soal nomor 9 anak-anak. Lawan dari sikap rendah hati adalah A. Takabur, B. Tawadhu, C. Tasammu, dan D. Tadabbur. Anak-anak semuanya, yang dinamakan dengan sikap rendah hati itu tidak sombong. Jadi lawannya adalah sombong. Nama lainnya dari sombong itu adalah takabur. Sehingga jawabannya adalah A. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 10. Kita ke soal nomor 10. Bacalah ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang boros adalah temannya A. Malaikat, B. Setan, C. Manusia, D. Kiai. Ini sangat jelas anak-anak. Di sini ada kata syayatin. Syayatin ini adalah artinya adalah setan anak-anak. Sehingga jawabannya adalah B. Bahwa boros itu adalah sesungguhnya boros ini merupakan saudara atau teman setan. Jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 11. Orang yang gemar menabung merupakan salah satu bentuk dari perilaku A. Boros, B. Hemat, C. Cermat, D. Pelit. Anak-anak semuanya, yang dinamakan dengan anak yang gemar menabung ini adalah anak yang selalu menyisihkan uangnya untuk menabung. Sehingga jawabannya adalah anak yang hemat ini anak, yaitu B. Sedangkan untuk anak yang boros ini anak yang belanja selalu berlebihan sehingga banyak hal yang tidak diperlukan dibeli. Kemudian untuk cermat, ini identik dengan tugas. Cermat mengerjakan tugas, cermat memperhatikan perintah, itu. Jadi ini juga bukan jawaban. Kemudian pelit, pelit ini adalah anak yang terlalu hemat. Jadi ini merupakan sikap yang tidak terpuji anak-anak. Dari kesimpulannya sehingga jawabannya adalah B, bahwa orang yang gemar menabung itu adalah hemat. Berikutnya soal nomor 12 anak-anak. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal. Iya betul, hemat pangkal kaya. Jadi jawabannya adalah B anak-anak. Jadi aman, pelit, dan sengsara ini salah. Yang benar adalah B, kaya. Berikutnya soal nomor 13. Kita naikkan dulu. Kita bersihkan, kemudian kita naikkan. Soal nomor 13. Bacalah pernyataan berikut. 1. Menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi. 2. Menjadi pandai. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. 4. Menjaga kesehatan. Dari pernyataan di atas, yang termasuk manfaat membaca adalah, kita lihat, jika kita membaca, maka manfaatnya 1. Menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi. Ini benar. Kemudian menjadi pandai, ini benar. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri, ini juga benar. Karena apa? Ketika kita membaca, kita akan menjadi pandai dan akan meningkatkan kepercayaan diri kita ketika kita mengerjakan tugas atau tampil di depan umum. Kita akan semakin percaya diri karena kita sudah membaca. Sedangkan yang keempat, menjaga kesehatan, ini tidak ada hubungannya dengan manfaat membaca.
Kalau menjaga kesehatan ini ada hubungannya dengan berolahraga. Oleh karena itu jawabannya adalah 1, 2, dan 3, yaitu A. Berikutnya anak-anak semuanya sambil diiringi oleh bacaan Al-Quran, kita lanjut untuk soal nomor 14. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Mengerjakan ulangan semampunya. Dan 3. Bertanya pada teman bila tidak bisa. 4. Mandiri dan tidak bekerja sama. Dari tabel di atas, sikap pantang menyerah ditunjukkan pada nomor anak-anak semuanya. Untuk yang dinamakan sikap pantang menyerah ini adalah sikap yang sungguh-sungguh anak-anak, belajar supaya mendapat hasil. Oleh karena itu jawabannya adalah yang 1 ini anak. Karena apa? Ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita akan terus berusaha agar keinginan kita tercapai, agar kita menjadi pandai. Oleh karena itu belajar dengan sungguh-sungguh ini merupakan perwujudan dari sikap pantang menyerah, sehingga jawabannya adalah D. Anak-anak semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 15 anak-anak. Soal nomor 15. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Rukun sholat. 2. Syarat wajib sholat. 3. Syarat sah sholat. 4. Sunnah sholat. Kemudian gerakan sholat A, salam yang kedua. B. Menutup aurat. C. Balik. D. Membaca surat Al-Fatihah. Pasangan yang tepat pada tabel tersebut adalah anak-anak semuanya. Trik untuk mengerjakan soal seperti ini kita lebih mudah dari sebelah kanan dulu. Kita untuk salam yang kedua ya. Salam yang kedua ini adalah sunnah sholat, sehingga dari 4 ke A ini anak-anak. Adapun salam yang pertama itu rukun sholat, tapi salam yang kedua ini adalah sunnah sholat. Kemudian menutup aurat ini adalah syarat sah sholat anak-anak. Kalau kita tidak menutup aurat maka sholat kita tidak sah, sehingga nomor 3 ini ke B maksudnya. Syarat sholat adalah menutup aurat. Kemudian yang C adalah balik. Balik ini anak-anak semuanya adalah syarat wajib sholat. Jika ada anak yang sudah balik beragama Islam dan sebagainya, maka itu membuat anak tersebut wajib melakukan sholat, sehingga syarat wajib sholat di sini adalah balik. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini adalah rukun sholat anak-anak. Karena apa? Karena urutan dalam rukun sholat ada membaca surat Al-Fatihah. Ketika kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Jadi sangat jelas kita cek jawabannya. Untuk 1 ini D. 1 D ini benar, ini salah, ini salah, kemudian ini juga salah. Nah, jadi jelas untuk 2C, kemudian 3B, kemudian 4A. Sangat jelas. Belibet ya. Sangat jelas jawabannya adalah A. Oke, anak-anak semuanya saya ingatkan lagi, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian di sekitar kalian, agar video ini semakin bermanfaat buat teman-teman kalian untuk belajar latihan soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas 4 mata pelajaran PAI anak-anak. Kita lanjut. Perhatikan bacaan sholat di bawah ini. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lafaz di atas adalah bacaan sholat pada waktu A. Duduk iftiros, B. I'tidal, C. Sujud, dan D. Ruku. Anak-anak semuanya, untuk duduk iftiros bacaannya bukan ini. Duduk iftiros itu bacaannya adalah Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, sehingga ini bukan jawabannya anak-anak. Untuk i'tidal ini
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u arti wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi ini jawabannya. Sedangkan sujud ini bukan, karena sujud bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian untuk ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, dan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Jadi sangat jelas untuk ini adalah bacaan dari i'tidal anak-anak, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya kita ke soal nomor 7. Kita bersihkan dulu. Duduk tahiyat akhir anak-anak disebut dengan duduk. Wah, kebesaran nih. Hapus dulu. Duduk tahiyat akhir disebut dengan duduk A. Iftiros, B. Sahwi, C. Tumaknina, D. Tawarruk. Duduk iftiros ini duduk di antara dua sujud, jadi ini bukan jawaban anak-anak. Duduk sahwi ini tidak ada, yang ada sujud sahwi. Kemudian tumaknina, tumaknina adalah diam atau anteng istilahnya. Jika duduk tumaknina ini merupakan bagian dari rukun sholat, bukan nama lain dari tahiyat akhir. Adapun duduk tahiyat akhir nama lainnya adalah duduk tawarruk. Iya. Baik anak-anak semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 18. Simak cerita berikut. Beliau ini adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Syed Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Yang dimaksud pada cerita di atas beliau adalah Sunan. Anak-anak semuanya ini sangat jelas anak-anak bahwa putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur ini adalah Sunan Kalijaga. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Ke soal nomor 19 anak-anak. Perhatikan pernyataan sikap di bawah ini. 1. Main atau berjudi. 2. Ngombe atau mabuk-mabukan. 3. Maling atau mencuri. 4. Madat, menghisap candu atau ganja. Dan 5. Madon atau berzina. Sikap di atas disebut mohlimo atau 5M yang tidak boleh dilakukan. Falsafah tersebut diajarkan oleh Sunan A. Ampel, B. Bonang, C. Kudus, dan D. Kalijaga. Anak-anak semuanya, untuk mohlima ini, mohlimo atau 5M ini merupakan ajaran dari Sunan Ampel anak-anak. Ini perlu diingat-ingat. Ini mungkin akan sering keluar dalam soal-soal terkait tentang Wali Songo. Sehingga jawabannya adalah A, bahwa mohlimo adalah ajaran falsafah yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Berikutnya untuk soal 20. Pendiri kerajaan Giri Kedaton adalah Sunan. Anak-anak semuanya, pendiri kerajaan Giri Kedaton ini adalah Raden Paku. Raden Paku itu adalah sebutan dari Sunan Giri, sehingga jawabannya di sini adalah B anak-anak. Oke anak-anak semuanya, kita cukupi sekian ya untuk pembahasan soal PAT PAI kelas 4 atau ujian kenaikan kelas mata pelajaran PAI ini. Untuk angka Romawi 2 istilah titik-titik ini akan kita bahas lagi di bagian kedua atau part 2 video ini. Tentunya semoga bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, serta bagikan kepada teman-teman kalian sebanyak mungkin agar teman-teman kalian semuanya bisa belajar di video ini dan bermanfaat pada teman-teman kalian semuanya tentunya. Kita sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.